Shalom, puji Tuhan, semua jemaat terkasih yang dimanapun berada. Kita bersyukur kalau kita semua bisa ada sampai saat ini, itu semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari kita luangkan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan, karena hanya dengan menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan itu pasti baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buat
satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam saudara semua. Selamat kembali berbakti di dalam ibadah jawaban doa. Malam hari ini kita kembali menikmati pujian penyembahan. Kita juga akan menikmati sebentar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Boleh menjadi jawaban. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih. Hari yang begitu luar biasa Tuhan sudah menyediakan bagi kami, agar kami kembali dapat mengerti, mendengar firman Tuhan, yang firman Tuhan ini boleh menjadi jawaban, boleh menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami. Dan ketika kami aminkan firman Tuhan, kami mengalami terobosan-terobosan baru di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, hamba serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya ingin bacakan sedikit ya. Kita harus mengerti isi hati daripada Tuhan. Saudara harus mengerti isi hati daripada Tuhan.
Nah, kalau kita mengerti isi hati daripada Tuhan, maka kita tidak salah langkah. Kita tahu apa sih maunya Tuhan. Nah, mungkin saudara ada mengalami berbagai banyak tantangan dalam hidupmu. Kalau kita mengerti hatinya Tuhan, saudara tidak akan khawatir tentang tantangan hidupmu. Karena Tuhan pasti ambil dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita lihat apa yang dikatakan oleh pemazmur, ya, Mazmur 119 ayat 97 dikatakan demikian. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ini ungkapan hati daripada pemazmur bahwa ia merenungkan firman sepanjang hari. Sering kita takut untuk mengungkapkan isi hati kita. Ya, sering kita tertutup dengan hati kita ini. Ya. Dan kita tahu siapa yang tahu hati kita. Saya tidak tahu hati saudara malam hari ini. Saya tidak tahu, mungkin saudara ada yang menangis di dalam hatimu. Saya tidak tahu. Tak seorang pun yang bisa tahu. Tapi saya boleh katakan kepada saudara, Tuhan tahu. Ya. Sekecil apapun yang ada di dalam hatimu, Tuhan tahu. Ya. Bahkan Tuhan mengerti isi hati kita. Orang lain akan tahu isi hati kita. Ya, mungkin jika kita memberitakan isi hati kita. Tapi orang lain tidak akan bisa membaca tanpa ataupun mengerti isi hati kita ketika kita tidak memberitahukan dan mengungkapkan dengan jujur. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu bahwa hati kita ini sulit untuk bisa dimengerti oleh orang lain. Ya, bicara hati ini sangat sulit. Tetapi berbicara tentang dalamnya lautan itu bisa kita duga. Ya. Tetapi dalamnya hati ini tidak bisa kita mengerti dan kita tahu. Manusia seringkali merahasiakan hatinya. Berlaku pura-pura mengenakan topeng di hadapan sesamanya. Bahwa sekalipun di hatinya mungkin ada rasa sakit ataupun ada rintih, tapi berusaha untuk menampilkan sesuatu hal yang baik. Ya, itulah yang disebut topeng. Tetapi kita harus melihat dari firman Tuhan, maka Tuhan Yesus menegur keras apa yang dikatakan oleh ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Di dalam Injil Matius 23 ayat 27, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalam penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Manusia seringkali merahasiakan isi hatinya terhadap sesamanya. Tapi berbeda dengan Tuhan. Kalau kita belajar apa yang dikatakan oleh pemazmur, Tuhan walaupun adalah pribadi yang maha kudus, pribadi yang sulit untuk kita mengerti, tapi Tuhan tidak menutup dirinya terhadap manusia. Itulah kehebatan Tuhan. Isi hati Tuhan kalau kita mau tahu, itu lewat kebenaran firman-Nya. Kalau saudara mau mengerti isi hati Tuhan malam hari ini, agar saudara bisa mengerti, saudara harus baca firman Tuhan. Harus merenungkan firman Tuhan. Sama apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud. Dia merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia ingin rindu untuk mengerti isi hati daripada Tuhan. Kalau dia mengerti isi hati daripada Tuhan, maka Daud tidak khawatir. Daud tidak takut. Daud tetap ada dalam jangkauan Tuhan. Dia rasakan ada pertolongan, ada perlindungan Tuhan. Sekalipun dikatakan berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena ada gada, ada tongkatmu yang menjadi penghiburan. Itu yang Daud rasakan. Jadi selama kehidupannya, pertolongan Tuhan itu sungguh sangat nyata dalam kehidupan Daud. Kenapa? Daud tidak khawatir karena dia mengerti
isi hati daripada Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mau rasakan apa yang dirasakan oleh Daud, dia bersuka cita, dia menikmati perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, sekalipun ada dalam keadaan tekanan, pengejaran, sekalipun ada dalam keadaan pelarian ketika itu. Tapi di sini dikatakan, jadi firman Tuhan itu adalah Injil, ya. Firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan sendiri. Maka kalau engkau mau mengerti isi hati Tuhan, maka engkau harus mengerti bahwa firman Tuhan harus engkau nikmati. Setiap hari engkau baca firman Tuhan, engkau renungkan firman Tuhan, dan engkau lakukan firman Tuhan, maka engkau pasti akan mengerti apa yang ada di dalam hatinya Tuhan. Tuhan membuka dan mengungkapkan isi hatinya. Supaya apa? Agar manusia percaya dan tidak mengalami yang disebut apa? Tekanan, kebinasaan, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Inilah yang Tuhan mau supaya manusia itu mengerti. Tetapi lagi-lagi sayang, tidak semua manusia ini mengerti isi hati Tuhan. Mereka rasanya menolak Injil dan memilih hidup dalam ketidaktaatan. Tapi hari ini kita mulai sadari apa yang dikatakan oleh Daud. Daud begitu menyukai firman Tuhan sehingga ia dapat berkata, ya, apa yang dikatakan oleh Daud. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 119 ayat 92 dikatakan demikian. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi gemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu. Sebab ayat 105, dengan itu engkau menghidupkan aku. Firman-Mu, ya, katakan ayat 105, katakan firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, terhadap orang yang karib dengannya akan diberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Jadi apa yang dikatakan oleh Daud, ya, firman itu menjadi kegemarannya. Maka aku telah binasa dalam kesengsaraanku. Tetapi di sini dikatakan, karena titah-titahmu itulah yang menjadi menghidupkan aku. Sekalipun Daud ada dalam keadaan tekanan, tapi oleh karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan Daud. Bahkan Daud katakan dia berjalan di dalam kegelapan, tapi di sini dikatakan firman itulah yang menjadi pelita, terang bagi jalannya. Hari ini saya boleh katakan, siapa di antara kita yang tidak ada jalan keluar? Siapa di antara kita yang mungkin hari ini, ya, mengalami berbagai tembok-tembok yang besar yang tidak bisa engkau tembus. Hari ini engkau dalam keadaan gelap gulita, engkau tidak mengerti, tidak tahu bagaimana harus memiliki jalan keluar, bagaimana harus bisa mencari jalan keluar. Mungkin dari masalah problema yang terjadi dalam kehidupanmu, ada hal-hal yang tidak bisa engkau cerna dalam hatimu, dalam pikiranmu, tidak bisa engkau selesaikan karena terlalu berat tekanan demi tekanan yang engkau hadapkan. Tapi ingat, pegang firman Tuhan, karena ada isi hati Tuhan. Sama seperti Daud, sekalipun dia binasa, dia mengalami suatu tekanan yang begitu berat, tapi tidak selama-lamanya aku melupakan titahmu, sebab engkau yang menghidupkan aku. Hari ini kita harus lihat dan sadar. Bahkan di Mazmur 25 dikatakan, ketika engkau sebagai seorang yang karib dengan Tuhan, maka akan diberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ketika orang yang berkarib dengan Tuhan, orang yang berkarib, orang yang menjadi teman sahabatnya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tahu jalan keluar bagi kita. Oleh sebab itu, jadi langkah awal kita untuk bisa memperoleh pertolongan daripada Tuhan, untuk bisa mendapatkan jawaban daripada Tuhan, kita harus mengerti isi hati Tuhan, dan kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang karib dengan Tuhan.
Bagaimana dapat mengerti isi hatinya Tuhan ketika kita tidak pernah bergaul dengan Tuhan? Oleh sebab itulah di dalam Yohanes 15 ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Kalau saudara berenungan firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Bersama-sama kita karib dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan. Maka di situ apa yang dikatakan Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Hari ini pertanyaannya, apakah engkau mau berhubungan karib dengan Tuhan? Apakah engkau mau menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan? Kalau engkau mau menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan, Tuhan pasti akan memberitahukan jalan keluar dalam kehidupan kita. Apa saja yang engkau alami malam hari ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Mungkin hari ini kita jalannya buntu. Hari ini mungkin kita tidak tahu cara menyelesaikannya. Tapi kalau kita berhubungan karib dengan Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan, Tuhan buka isi hatinya lewat firman Tuhan, maka dia rindu untuk menolong saudara. Dia rindu untuk memulihkan kita. Maka firman Tuhan Yohanes katakan apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, kamu akan menerimanya. Malam hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Apa yang saudara rindukan? Apa yang saudara minta? Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam hatinya Tuhan. Karena Tuhan mau rindu untuk bersama-sama berhubungan karib dengan saudara. Pertanyaannya, apakah saudara mau berhubungan karib dengan Tuhan? Kalau engkau mau menikmati jawaban, engkau harus berhubungan karib. Firman Tuhan katakan Mazmur 1, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Menjadi pelaku firman, supaya kita mengerti isi hati Tuhan. Maka Tuhan akan bertanggung jawab. Apa yang engkau minta, apa yang engkau doakan, apa yang engkau mohonkan, Tuhan pasti akan melakukannya. Karena dia tidak akan pernah tinggalkan sahabat-sahabatnya. Dia mencari sahabat-sahabatnya. Bahkan dia menolong kita. Dia memberikan jawaban. Bahkan dia akan memberikan jalan keluar. Menyelamatkan saudara, memulihkan keadaan saudara, menyembuhkan saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih. Firman sudah dibentangkan. Setiap kami mungkin ada dalam keadaan keluh kesah, masalah, problema yang ada menimpa kehidupan kami, bertubi-tubi. Kami tidak ada jawaban, kami tidak memiliki jalan keluar. Tapi firman Tuhanlah yang menjadi pedoman dari setiap kami semua. Kami mau belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Kami mau belajar untuk menaruh firman Tuhan di dalam hati kami, merenungkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Karena ketika itu kami lakukan, maka kami tinggal di dalam hatinya Tuhan. Maka apa yang kami minta dan doakan, Tuhan akan menjawab. Hari ini kami mau belajar untuk itu semua Tuhan. Dan kami mau pakai untuk semuanya itu di dalam hati kami, terpatri. Sehingga apa yang akan kami lakukan ke depan, kami minta, kami mohon, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terpuji namamu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mendapatkan suatu pengajaran yang baik. Mari kita jangan pernah bosan, jangan pernah jemu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berbuat karib dengan Tuhan, kita menjadi sahabatnya Tuhan. Karena ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan, maka kita akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Kita bertemu di minggu yang akan datang, di jam yang sama. Tetap semangat, tetap ada dalam perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Selamat malam. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya